Banjir hari ini kembali menerjang sebagian wilayah Jakarta. Selain menggenangi jalan-jalan penghubung di Jakarta, banjir juga menggenangi permukiman dan pasar. Tim SAR gabungan menyelesaikan misi evakuasi 10 korban pesawat ATR 42500. Seluruh korban telah ditemukan, 3 diantaranya telah teridentifikasi. KPK membenarkan video penyerahan uang dalam sejumlah karung yang beredar di media sosial adalah uang suap jual beli jabatan perangkat desa untuk Bupati Pati nonaktif Sudewo. Halo, selamat petang Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya, Yasir Neneama. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Kompas Petang selengkapnya. Saudara, hingga Jumat sore, banjir setinggi 50 cm masih menggenangi jalan dan mogot yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir menyebabkan kemacetan di sekitar halte Transjakarta, Taman Kota. Ketinggian banjir berdampak ke arus lalu lintas di jalan dan mogot, khususnya jalur yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat, saudara. Kemacetan terjadi imbas kendaraan yang mengantre untuk melintas di jalan yang lebih kering, saudara. Halte Transjakarta Taman Kota juga sudah tidak beroperasi sejak Kamis sore karena banjir. Dan saudara, inilah visual pantauan udara di Jalan Dan Mogot yang terendam banjir. Banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami mogok atau mati mesin. Pengendara sepeda motor terpaksa memasuki jalur Transjakarta. Pengendara sepeda motor juga putar balik di jalur bus Transjakarta. Ruas Jalan Panjang Jakarta Barat menuju ke Kebayoran Jakarta Selatan hingga Jumat siang masih terendam banjir. Beberapa kendaraan pun dialihkan menggunakan jalur bus Transjakarta. Kondisi ini, saudara, sudah terjadi sejak hari Kamis saat intensitas hujan tinggi di Jakarta. Tak kuat menahan derasnya air tanggul Kali Angke yang jebol, rumah warga di perumahan Pinanggeria Permai, Kota Tangerang, Banten mendadak terendam banjir Jumat pagi. Derasnya air dari tanggul Kali Angke bahkan merusak rumah warga. Sejumlah warga terdampak harus dievakuasi dari atap rumah. Wakil Wali Kota Tangerang mengatakan akan segera menambal tanggul Kali Angke dengan kisdam. Dari rumah
Itu kami sudah menurunkan anggota OP-nya PUPR, kemudian mereka melakukan pemadatan dengan kisdam-kisdam yang ada, sambil nanti kita melihat fungsi pompa air kemudian ditambah, dan sambil kita melihat bagaimana prospek ke depannya supaya pada saat tidak curah hujan tinggi kita lakukan pengerjaan renovasi tanggul tersebut. Hujan yang terus-menerus mengguyur kota Jakarta membuat bingung warga yang ingin beraktivitas. Di Jalan Daan Mogot misalnya, warga yang membawa motor putar balik lawan arus di jalur bus Transjakarta. Mereka tak menyangka banjir tinggi di sana. Sejumlah motor bahkan mogok. Ada pula mereka yang ingin berangkat kerja bingung mencari alternatif transportasi sebab bus Transjakarta tak beroperasi hari ini. Naik motor Bu, cuman motornya mati di tengah jalan, jadi ujung-ujungnya saya jalan kaki. Ini rencananya kan lumayan masih agak jauh ya? Ini untuk sampai ke kantor mau naik apa jadinya? Jalan kaki sih Bu saya. Jalan kaki aja? Oke, nah dengan yang seperti ini tadinya emang mau naik apa Mas transportasinya? Biasanya sehari-hari saya naik motor. Oh, hari ini tadinya mau naik transportasi umum atau gimana? Tadinya kalau hari ini banjir saya naik Transjakarta. Kebetulan Transjakartanya lagi problem, jadi saya bingung mau kemana. Naik apa? Di Pasar Cipulir Kebayoran Lama, para pedagang yang sudah siap berjualan hanya bisa pasrah. Sambil menunggu genangan air surut, pedagang memindahkan barang dagangan mereka karena khawatir banjir akan semakin tinggi. Pedagang bilang banjir menurunkan omset puluhan juta rupiah. Banget ini ada orang yang belanja. Dari kemarin udah berapa kali naik air? Ya 4 kali, 5 kali malah. Semalam juga gede airnya. Nah Pak, Penurunan omsetnya berapa? Kira-kira sampai puluhan juta Pak? iya bisa Pak. Bisa, sampai 50% lah, lebih. Sementara di permukiman Pondok Karya, 2 hari terendam banjir. Perahu karet digunakan warga yang akan keluar rumah karena ketinggian air mencapai 80 cm. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang pengemudi yang terjebak macet akibat banjir di Grogol, Jakarta Barat kemarin. Pramono menginstruksikan Dinas Kesehatan mencari tahu penyebab meninggalnya korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus terang saya berduka untuk itu. Karena memang yang meninggal saya sudah membaca beritanya walaupun saya belum secara langsung bertemu. Dan saya tadi sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mendata, mencari tahu bagaimana proses meninggalnya. Karena memang sebenarnya dari informasi yang saya peroleh, meninggal ketika terjadi kemacetan. Kemacetan juga sebagian karena terjadi banjir. Dan itu sebagai Gubernur Jakarta tentunya kami sangat berduka. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Kamis kemarin, banjir setinggi 60 cm di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur berdampak ke kemacetan panjang selama berjam-jam. Kendaraan pribadi maupun transportasi umum yang ditumpangi pekerja di jam pulang kerja pun terjebak banjir. Beberapa kendaraan mogok, bahkan sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Di Jalan Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, seorang pengendara yang terjebak kemacetan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil. Mobil korban yang terhenti di tengah kemacetan sempat dikira polisi mengalami mati mesin atau mogok. Namun saat mobil dibuka, pengemudi ditemukan meninggal dunia. Diduga pengemudi meninggal akibat serangan jantung. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal di dalam kendaraan. Untuk korban laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perkirakan sekitar umur 40. Ada luka-luka atau tanda pengenaan jantung? Ada, kemungkinan sakit jantung mungkin.
Hujan deras yang terjadi sejak awal pekan ini membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Banjir tidak hanya menghambat aktivitas dan membuat warga kehilangan harta benda, namun juga 1 nyawa telah hilang di tengah banjir. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau kondisi banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang. Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Dan dari Tangerang ada jurnalis Kompas TV Eka Marlupi. Kita ke Renata Panggalo dulu. Selamat petang Renata. Kalau dilihat di belakang Anda ini nampaknya masih terjadi genangan. Kondisi di sana seperti apa? Iya Yasir, benar sekali. Di titik saya melaporkan tempat saya berdiri ini memang air cukup tinggi, ini sekitar 40-50 cm kalau saya perkirakan. Bisa kami tunjukkan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, bagaimana situasi lebih jelasnya lagi di Jalan Daan Mogot. Saat ini memang yang menjadi fokus utama kami melihat begitu ya adalah kemacetan. Meskipun kendaraan di sini memang masih melaju, tetapi dengan adanya ketinggian air yang lumayan parah, ini mengakibatkan kendaraan harus mengantri untuk melewati jalur yang lebih kering. Sebagai informasi, di titik kami melaporkan ini merupakan Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng. Kalau kita bandingkan dengan jalur lainnya, di Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Grogol, sebenarnya lebih kering, saudara. Jadi Yasir dan juga saudara, di titik kami melaporkan ini cukup tinggi airnya, dan di samping Jalan Daan Mogot ini memang ada kali juga, dan kalinya ini sudah tinggi airnya. Sebenarnya yang kami dapatkan juga informasi ada rumah pompa di dekat sini, tetapi nampaknya pompa tersebut belum bisa membantu agar air ini bisa cepat turun begitu ketinggiannya. Dan lebih lengkapnya lagi, Yasir dan juga saudara, saya ingin bertanya juga kepada salah satu warga yang memang sejak dari tadi sudah berada di jalan ini. Permisi, Ibu. Ibu boleh diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Anggi. Ibu Anggi, boleh dijelaskan Ibu, sejak kapan banjir ini terjadi? Banjir sih dari 2 hari yang lalu ya. Dia itu batas airnya tuh naik. Kalau yang sekarang sih udah surutan. Kalau yang 2 hari itu udah bisa sampai segini di sebelah sana RT belakang. Di perumahan Taman Kota ya? Iya, betul. Rumah Ibu salah satu yang iya, kena dampak banjir. Tapi tadi ada wali kota datang untuk ngasih sumbangan sih, bantuan. Oke, baik, sudah ada bantuan dari Pemkot ya Ibu. Tapi kalau dari segi penanganan ini kan sudah berhari-hari. Harapannya gimana Ibu? Ya kita sih pengennya biar cepet surut ya airnya. Tapi kan pompa yang di sini nggak bisa nyedot terlalu banyak air. Pompanya terlalu kecil. Jadi mungkin kita nunggu dari gubernurnya kali ya. Ini kan tahun baru ya Ibu, 2026. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun selalu mah nggak banjir. Mungkin tahun ini banjirnya lebih dalam. Kalau yang kemarin nggak banjir. Pompanya tuh berfungsi. Baik, dengan adanya banjir ini Ibu, aktivitas Ibu sehari-hari seperti apa, terganggu? Jadi kita terganggu, nggak bisa kerja, ada yang pada di rumah, pada pengungsi gitu, pada ya nggak bisa jalan deh, aktivitasnya nggak bisa, dari mana-mana nggak bisa. Oke, baik Ibu, ini kan banyak sekali ya anak-anak begitu remaja yang berdiri di sini ya Ibu. Biasanya sepertinya bagaimana sih Ibu kalau untuk pengamanan di sini? Kalau untuk pengamanan sih remaja mungkin mantauin kebanjiran ya, mengasih tahu untuk warga-warga untuk waspada, untuk ketinggian air mungkin pada untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi gitu. Kalau masih untuk nggak terlalu tinggi ya masih di rumah, pada di rumah warga-warga itu loh. Oke, baik Ibu, tetap waspada, sehat selalu Ibu, terima kasih. Ya, itu dia saudara perbincangan kami dengan salah satu warga. Jadi memang banjir ini bisa dikatakan baru tahun ini terjadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi untuk tahun ini sudah berhari-hari, dan tadi dikeluhkan juga oleh warga bahwa pompanya sepertinya belum mampu untuk mengatasi banjir dengan ketinggian seperti ini. Dan kalau yang bisa kami kabarkan juga untuk arus lalu lintas, apabila Anda ingin melewati jalur Daan Mogot begitu mungkin bisa dipikirkan kembali, karena memang ini banyak kendaraan yang harus mengantri dulu sebelum akhirnya bisa melewati arah Cengkareng. Dan apabila
ada kendaraan motor begitu atau mobil yang memang sepertinya tidak ingin melewati jalan ini, sudah disediakan juga jalur begitu ya, namun memang tidak terlalu proper begitu untuk jalurnya dilewati, sehingga masih terus berhati-hati untuk melewati jalur-jalur alternatif di sekitar sini. Dan kalau yang bisa kami kabarkan juga, memang kami ini berada di halte Taman Kota, dan halte Transjakarta Taman Kota ini juga sudah tidak beroperasi sejak kemarin imbas banjir ini. Yasir. Dari Dan Mogot kita bergeser ke Tangerang yang juga mengupdate bagaimana kondisi banjir di sana. Ada Eka Marlupi. Eka, bagaimana kondisi banjir di sana? Ya baik Yasir, setelah kami mendapatkan informasi di mana banjir di perumahan Priuk Damai ini bertambah tinggi seperti itu, yang mulanya 2 meter, saat ini ketinggian air mencapai 4 meter. Akan tetapi untuk ketinggian air ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi, juga adanya tanggul jebol di aliran Kali Sabi, seperti itu Yasir. Erilnya di mana? Eka, kemudian apa langkah yang dilakukan agar warga yang terjebak banjir di sana bisa mengungsi ataupun dievakuasi? Iya, tadi juga banyak perahu-perahu dari BPBD yang sudah mengevakuasi warga yang terdampak banjir 4 meter ini di dalam perumahan ke tempat ibadah yang ada di sekitar area perumahan Priuk Damai ini, Yasir, seperti itu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eka Marlupi atas informasinya dari Tangerang, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dari Dan Mogot, Jakarta. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana kondisi di Jalan Raya Hasyim Asyari yang berada di daerah Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, saudara, yang hingga saat ini masih terendam banjir. Ini adalah kondisi terkini di Jalan Raya Hasyim Asyari, di mana nampak genangan masih terjadi di sana, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 harus berhati-hati begitu. Bahkan tadi tampak kendaraan roda 2 ini, para pengendara yang menggunakan motor harus mendorong kendaraan mereka untuk bisa melintasi genangan ini, saudara. Tentu saja dampak dari ketinggian banjir yang masih bervariasi hingga dari 30 hingga 70 cm ini pun mengakibatkan kemacetan panjang di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten ini, saudara. Dapat dilihat ini adalah visual terkini dari Jalan Hasyim Asyari, Pedurenan, Kota Tangerang, Banten. Mau tidak mau, para pengendara ini harus menerobos genangan banjir setinggi 30 hingga 70 cm dengan mendorong kendaraan mereka, saudara. Karena kalau dipaksa, tentu saja kendaraan mereka bisa mati mesin begitu. Tampak juga ada sejumlah petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana, sehingga dapat dipastikan agar kemacetan panjang dampak dari banjir ini bisa terurai begitu. Dan saudara, memang informasinya banjir yang terjadi di daerah Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang ini terjadi akibat luapan dari Kali Angke akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya memang salah satu wilayah di Tangerang ini, yaitu di daerah Pedurenan, tepatnya di Jalan Raya Hasyim Asyari ini pun mengalami banjir setinggi 70 cm. Kondisi ini pun dapat dilihat, apalagi ini jelang pulang kantor, sehingga kemacetan pun tidak terhindarkan di wilayah tersebut, di mana jalan ini merupakan salah satu akses warga yang digunakan untuk beraktivitas pasca pulang kantor, saudara. Kami akan update bagaimana kondisi banjir di sejumlah wilayah, tidak hanya di Tangerang, saudara. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara, karena akan kami hadirkan informasi lain, di antaranya. Tim SAR gabungan menyelesaikan misi evakuasi 10 korban pesawat ATR 42500. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, 3 di antaranya telah teridentifikasi.
Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tim SAR gabungan saudara berhasil mengevakuasi 10 korban pesawat ATR 42500 selama 7 hari pencarian. Saat ini 7 kantong jenazah sudah diserahkan untuk proses identifikasi. Berdasarkan komunikasi radio dengan tim SAR gabungan yang berada di Gunung Bulu Saraung, tim melaporkan kembali menemukan 2 korban pesawat ATR 42500 pada Jumat pagi. Dengan temuan ini, total korban pesawat yang sudah ditemukan menjadi 10 orang atau semua korban sudah ditemukan. Sementara Kepala Basarnas menyatakan total ada 11 body pack atau kantong jenazah yang sudah dievakuasi. 7 kantong jenazah sudah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk proses identifikasi. Jadi saya sampaikan bahwa total korban yang kita evakuasi semuanya kita evakuasi dalam bentuk body pack, ada 11 body pack. Karena itu mohon izin Bapak Kapolda dengan resmi pada hari ini evakuasi yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dan dievakuasi oleh unsur udara sebanyak 7 body pack secara resmi saya serah terimakan. Tim DVI kembali berhasil identifikasi 1 kantong jenazah atas nama Esther Aprilita, perempuan umur 26 tahun asal Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya tim DVI sudah identifikasi Florencia Lolita Wibisono berusia 33 tahun dan Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, tim DVI sudah berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban ATR 42500. Kantong jenazah dengan nomor PM 62B.04 teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, properti, dan ciri medis cocok dengan nomor antemortem 002 sebagai nama Esther Aprilita Pinarsinta B, usia 26 tahun, jenis kelamin perempuan. Jadi sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 4 kantong jenazah yang telah diterima. Paket 10. Ya, paket 10 sudah ditemukan. Di balik kabut tebal dan tebing curam Gunung Bulu Saraung, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri akhirnya berhasil menuntaskan misi kemanusiaan mereka. Jumat pagi, komunikasi radio dengan tim SAR gabungan yang berada di Gunung Bulu Saraung kembali menemukan 2 korban pesawat ATR 42500. Ini artinya seluruh korban pesawat ATR 42500 telah ditemukan. Kepulangan mereka menjadi jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan keluarga korban dan seluruh anggota tim SAR. Tangis haru Kasiops Basarnas Makassar tak terbendung saat menyampaikan seluruh korban sudah ditemukan dalam operasi gabungan pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500. Dan pada pukul 9.016 alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, sudah ditemukan. Paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Ya, potensinya bekerja sama TNI Polri dari Basarnas dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya
bekerjasama Damkar, PT-PT, PT Tonasa, Pale dan semuanya, dan teman-teman vertikal, EPTI cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan bahwa tim SAR gabungan. Medan yang ekstrim dan cuaca yang kerap berubah-ubah jadi saksi betapa sulitnya evakuasi tim SAR gabungan selama 7 hari. Seperti yang dialami tim SAR Batalion Parako 473 Pasgat saat menyusuri tebing curam Gunung Bulu Saraung. Demi bertahan harus menghemat logistik, sebungkus naraga menjadi sumber energi utama agar tenaga tetap terjaga di tengah medan yang tak bersahabat. Dikarenakan medan cukup terjal, kami melaksanakan kegiatan berbivak. Ini tempat berbivak kami bersama anggota kami, dan kami untuk bertahan hidup, kami mengambil airnya di bawah kementerian. Bertahan hidup di hutan, tadi kami membawa bekal yaitu naraga, dan untuk berkomunikasi dengan posko, kami menggunakan Starlink. Evakuasi jenazah dari dasar jurang pun masih harus dilanjutkan dengan evakuasi udara. Helikopter Dolphin milik Basarnas dan Karakal TNI AU dikerahkan menjangkau titik koordinat yang berada di jurang terjal dengan kemiringan ekstrim demi bisa mengevakuasi jenazah menuju posko utama untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Operasi SAR gabungan pencarian korban ATR 42500 telah berakhir. 10 korban telah kembali meninggalkan duka mendalam, namun juga rasa hormat bagi mereka yang tak kenal lelah mencari di tengah berbagai kendala. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan berikutnya, usai ramai soal SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis Kamis kemarin, 3 orang yang berada dalam satu klaster dengan Egy diperiksa di Polda Metro Jaya untuk pertama kalinya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka kasus ijazah termasuk Roy CS di klaster 2 menyerukan tidak akan mengikuti jejak Egy yang disebut lari dari tanggung jawab. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Kamis 22 Januari, 3 tersangka klaster 1 kasus fitnah ijazah Jokowi memenuhi panggilan penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Mereka adalah Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Mengaku lega karena akhirnya dipanggil penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025, Kurnia pastikan mereka akan mengikuti semua proses untuk mengungkap keyakinannya akan keaslian ijazah Jokowi. Nah, kami mengatakan tadi bahwa ada 2 klaster, meskipun saya juga bingung kok kayak perumahan, apakah ada klaster itu dikenal. Banyak sekali hal-hal yang janggal dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kami datang kemari, kami ingin menjawab semua itu. Hari ini dengan besar hati kami akan menjawab semua tantangan ini, memberikan jawaban seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia agar kelak 2029 kita mendapatkan pemimpin yang tidak abu-abu latar belakang pendidikannya. Jelas latar belakang pendidikannya, ya. Sementara itu, Roy Suryo yang ikut mendampingi ketiga tersangka menyindir sikap 2 orang klaster 1 yang sudah lebih dulu bebas dari status tersangka lewat jalur restoratif justice. Ia mengibaratkan perjuangan mereka seperti kapal yang harus dipimpin oleh nahkodanya. Dari awal, dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab. Ya, seperti nakoda. Nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Menolak mengikuti jejak rekannya Egy Sujana yang mendapat restoratif justice usai berdamai dengan Jokowi, Roy justru mengungkap proses damai di Solo adalah sebuah skenario besar dengan melibatkan penyidik. Bukan. Kenapa press conference mengatakan saya mengharapkan dan berharap. Awang pada saat pertemuan itu polisinya sudah dipanggil, kemudian datang tuh. Itu yang bilang Pak DHL, yang bilang juga kuasa hukumnya, kan namanya gitu Iman Imanuddin, ya itu Pak di Reskrimum. Ya. Kemudian satu lagi Pak Rohadi, ya itu Rusadi, itu adalah itu datang, kemudian sudah tanda tangan semua di situ, selesai di situ kok masih menghimbau lagi, itu kan lucu aja ya. Itu sudah skenario besar semuanya. Sudah selesai semuanya. Di sisi lain, relawan Jokowi menilai meski kasus Egy dan Damai Lubis sudah dihentikan,
Jokowi tetap konsisten akan membawa kasus fitnah ijazahnya ke ranah pengadilan. Apalagi berkas perkara Roy Suryo CS kini sudah di tangan kejaksaan. Kami juga berharap ada persidangan untuk proses pembuktian. Ya, dan Jokowi harus hadir. Apakah ijazah Pak Jokowi itu sama yang dituduh Mas Roy bahwa katanya palsu-palsu? Ataukah memang disitulah pembuktian itu asli? Karena melalui ketukan Palu nggak akan ada lagi keributan. Kalau Mas Roy masih ribut, ijazah kayak gini dan kok yang pasti kan asli. begitu asli, Mas Roy pasti masuk bui karena berarti terbukti fitnah kan? Upaya Roy CS menghadapi kasus ijazah Jokowi juga melibatkan pihak eksternal, yakni Komnas HAM, sebagai upaya mendapat perlindungan. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan fakta ini dilakukan di sela rangkaian World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss pada Kamis siang waktu setempat. Selain Indonesia, Saudara, turut hadir kepala negara dari Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan juga Uni Emirat Arab. Kedelapan negara ini menandatangani fakta yang menandakan resminya pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Di momen ini, Presiden Prabowo Subianto duduk di samping Presiden AS Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menandakan komitmen negara menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Now it is my honor to introduce the United States Secretary of State Marco Rubio, who will speak about President Trump and his accomplishments. Without further ado, Secretary Rubio. Presiden Prabowo Subianto menilai Dewan Perdamaian Gaza yang baru dibentuk dapat memperlebar jalan menuju perdamaian di Gaza. Indonesia akan menggunakan keanggotaannya di dalam badan yang diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan juga akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Menurut Prabowo, penderitaan warga Gaza pun kini berangsur berkurang seiring dengan semakin banyaknya dukungan demi demilitarisasi di Gaza. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Oke, terima kasih. Sementara itu, Saudara, dalam pidatonya di World Economic Forum, Prabowo membanggakan beberapa pencapaian programnya. Salah satunya adalah Badan Pengelola Investasi Danantara. Prabowo menyatakan berkat Danantara, dirinya bisa berdiri setara dengan pemimpin dunia di World Economic Forum. Selain itu, Saudara, Prabowo juga memaparkan capaian program MBG dan program Sekolah Rakyat. Di forum ini, Saudara, Prabowo juga menyebut Indonesia sebagai negara yang terbuka dengan berbagai peluang. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Indonesia now is more and more the land of opportunity. With Danantara,
Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you. Lalu apakah langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tepat, dan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut? Kita bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional Dina Praptora Harjo dan juga anggota Komisi 1 dari fraksi PKB Samsu Rizal yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Ya, kita sambil, oke. Bang Samsu juga sudah bergabung. Selamat sore Bang Samsu, suara saya jelas? Iya. Oke, terima kasih Bang Ijal sudah bergabung. Saya ke Mbak Dina dulu nih, sebagai pengamat ataupun praktisi hubungan internasional, Anda melihatnya seperti apa? Pertanyaannya sederhana, apakah keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini sejalan dengan semangat Indonesia untuk perdamaian di Gaza? Kalau menurut saya ada satu pertanyaan fundamental yang muncul di kepala saya. Ini sebenarnya motifnya untuk perdamaian atau karena kita takut ditekan oleh Presiden Trump, atau justru Trump sudah melakukan tekanan terhadap Indonesia yang demikian besar secara ekonomi atau karena urusan tarif sehingga kita mengambil keputusan dengan begitu tergesa-gesa, ya kesan saya. Dan buat masyarakat sipil di luar sana, kami ini merasa tidak ada proses yang transparan. Apa dasarnya kita langsung mengiyakan, dan apakah ada konsultasi sebelumnya terkait pengambilan keputusan kita langsung join ke Board of Peace? Karena kita sudah punya catatan kan sebelum kejadian ini, apalagi Trump kemudian menyuarakan bahwa nantinya beliau yang akan memimpin seumur hidup Board of Peace ini, kemudian juga pengambilan keputusan di tangan beliau dengan hak veto tunggal. Jadi di mana kita posisinya ini sekarang bebas aktif atau aktif yang sebebas-bebasnya. Jadi tidak nampak lagi daftar kita aktif, tetapi yang penting aktif sajalah, kita bebas dengan melakukan apapun. Alasannya kemudian. Tahan sampai di situ dulu Mbak Dina, karena saya ingin tanya dulu ke Komisi 1 sebagai mitra yang mengurus hubungan luar negeri. Ini sebenarnya tadi Mbak Dina meng-highlight soal transparansi, kemudian ini apakah betul-betul kan kita ingin mengedepankan perdamaian Gaza, atau jangan-jangan kita takut dengan tekanan Trump? Silakan Bang Ijal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Dina dan semua yang nonton, yang dengar, sebenarnya Mbak Dina ini menyampaikan kegelisahan kita semua, kegelisahan rakyat Indonesia. Ini kita ikut di Board Office ini, kita takut sama Donald Trump dan Amerika, atau memang karena kepentingan strategis nasional? Kalau kita runut ke belakang, kalau kita coba cari, apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa aktif dalam forum-forum seperti ini? Tujuannya satu, bagaimana Palestina bisa merdeka. Tapi dalam perkembangannya kita kemudian melihat bahwa tidak mungkin kita punya tujuan semuanya tercapai tanpa ada win-win solution. Maka muncullah win-win solution itu adalah two-state solution. Dan itu kita terima sebagai bagian dari proses negosiasi aktual. Tetapi jangan lupa bahwa tujuan kita itu adalah merdeka. Kalau Palestina merdeka harus melalui perang, kasarnya ya, kalau kita bilang ayo ikut perang. Tapi kalau harus melalui perdamaian, lebih bagus lagi. Nah, konteks inilah yang menjadi frame kita untuk melihat bagaimana kebijakan presiden kita, bahwa ternyata keinginan kita untuk menjadikan Palestina sebagai sebuah negara merdeka ini mesti ada pengorbanan-pengorbanan lain. Salah satunya itu adalah two-state solution. Kemudian kita juga ikut dalam forum bentukannya Presiden Trump ini, yang kalau saya sendiri secara pribadi menganggap bahwa Presiden Trump ini seakan-akan betul-betul menegaskan untuk menjadi polisi dunia. Walaupun kemudian diklaim sebagai salah satu lembaga internasional yang juga berada dalam koordinasi dengan PBB. Tapi ingat bahwa Board of Peace ini bukan lembaga in charge di PBB. Sehingga penting untuk kita menegaskan posisi kita bahwa apapun yang kita lakukan di Board of Peace ini, solusinya adalah Palestina merdeka. Solusinya adalah untuk Palestina merdeka ya, Bang Ical ya? No problem. Iya. Karena logikanya seperti ini, Bang Ical. Iya, maaf saya potong, karena logikanya seperti ini kan, kita ketahui bersama begitu kalau Amerika Sebentar, karena kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri kan ini
teman sejatinya Israel, begitu. Bisa dikatakan seperti itu, begitu. Nah, dari Komisi 1 sendiri, bagaimana akhirnya menjelaskan ke publik, begitu? Apalagi tadi soal transparansi dan apakah ini juga sudah dibahas, begitu? Ya, kita bahas itu tidak dalam konteks yang spesifik soal ini. Tetapi konteksnya adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk melangsungkan langkah-langkah strategis diplomasi. Tetapi konteksnya adalah, goalsnya adalah Palestina merdeka. Ini saya ulang lagi bahwa kalaupun dalam konteks Palestina merdeka kemudian harus ada negara lain yang ikut merdeka, monggo, silahkan, tidak masalah. Tapi win-win solutionnya itu adalah Palestina ada jaminan bahwa Palestina merdeka. Sehingga kalaupun kemudian Israel juga diakui sebagai sebuah negara merdeka, tidak masalah. Nah itu konteksnya. Itu adalah salah satu langkah progresif kita di Indonesia ini yang sebelumnya itu tidak ada toleransi. Palestina merdeka tanpa embel-embel. Tapi kalau kemudian mesti ada diikuti dengan embel-embel yang lain, tidak masalah. Karena itu adalah bagian dari solusi konkret. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, tanggapannya? Ini kita berarti diajak untuk melakukan refleksi antara proses dengan outcome. Outcome itu kan belum tentu kelihatan ujungnya ya. Mau dalam waktu sebulan lagi, setahun lagi, 5 tahun lagi Palestina merdeka. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini kan prosesnya ya. Menuju ke sana, melihat bahwa sistem yang dibangun oleh Board of Peace, dan itu sudah diumumkan oleh Trump di berbagai tempat, dan ada kecenderungan Trump ini sangat impulsif. Jadi bahkan transparansi dari Trump sendiri tentang cara kerja, pengambilan keputusan di Board of Peace, itu dia belum fully announce kan, belum betul-betul menyampaikan ke publik. Dan kalau kita lihat lagi, kembali ke diskusi kita beberapa waktu lalu soal resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB yang memberi mandat kepada Trump untuk membentuk Board of Peace gitu ya. Dan kita lihat di situ, satu kritik besarnya adalah Palestina tidak ada di sana. Mungkin satu sisi positif yang saya bisa ambil dari keputusan kita masuk ke Board of Peace itu adalah harusnya Indonesia di situ bisa tegak berdiri menyuarakan keperluan Palestina. Karena Palestina belum diajak, tidak diajak. Bahkan kemarin pada saat Board of Peace ini diumumkan di Davos, di World Economic Forum, si Palestinian Authority perginya ke Rusia, jumpa dengan Putin. Itu kan satu hal yang menunjukkan bahwa memang yang dibicarakan ini siapa sih? Kalau two-state solution tetapi Palestinanya sendiri tidak ada di dalam gambar, harus ada yang mewakili dan tegak berdiri. Nah itu yang saya pertanyakan tadi, apakah bisa Indonesia tegak berdiri di situ? Apa yang harus kita siapkan, begitu ya? Karena kalau kita cuma berharap ada outcome, tapi prosesnya kita nafikan gitu, terserah aja lah presiden. Kan kita juga harus bantu menjaga presiden ya. Situasinya itu jalan yang benar atau tidak. Nah ini yang menjadi catatan dari Mbak Dina ya, Board of Peace tapi Palestinanya tidak ada di sana. Saya ke Bang Ijal. Bang Ijal, jadi apa yang bisa Indonesia lakukan dengan kondisi seperti ini? Sudah bergabung dengan Board of Peace tapi lagi-lagi tujuannya yaitu mengutamakan perdamaian di Gaza. Ya, dalam konteks kenegaraan ini kita mesti memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dengan pihak lainnya yang mengikuti langsung. Jadi kita catatannya di Komisi 1 itu, termasuk dari fraksi PKB itu adalah bagaimana Kementerian Luar Negeri dan Presiden Republik Indonesia itu pertama adalah memastikan road to Palestine free. Yang kedua adalah bagaimana proses ini dijelaskan kepada publik Indonesia. Tentu dengan metodologi, tentu dengan tahapan-tahapan bahwa presiden harus mengambil keputusan cepat, silahkan. Tapi setelah itu mesti dijelaskan kepada publik kenapa presiden melakukan langkah-langkah ini misalnya. Pak Menlu sudah menjelaskan sebagian, tetapi tidak semua publik bisa menerima dengan baik bahwa ternyata kita mundur selangkah ini untuk maju lebih cepat. Nah ini yang penting karena selain dalam konteks hubungan internasional, kita juga mesti menjaga opini publik yang favorable untuk Indonesia. Karena kita ingin warga negara Indonesia itu tetap memberikan support penuh kepada presiden, tetap nyaman untuk bekerja karena mereka percaya bahwa presiden kita itu juga membawa suara kita. Dan ini yang penting untuk dijelaskan ke publik. Baik, kita nantikan ya pernyataan lebih clear lagi, lebih detail lagi terkait dengan resminya Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump. Terima kasih Bang Samsur Rijal, fraksi PKB dari Komisi 1 DPR dan juga Mbak Dina Praptora Harjo telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi KPK membenarkan
Video penyerahan uang dalam sejumlah karung yang beredar di media sosial adalah uang suap jual beli jabatan perangkat desa untuk Bupati Pati nonaktif Sudewo. Saudara, sebuah video merekam transaksi pengumpulan sejumlah uang suap yang akan diserahkan kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo. Ya. Dalam video berdurasi 20 detik yang dihimpun, dua wanita menggunakan sepeda motor ini terlihat menyerahkan uang kepada Kepala Desa Arum Manis Sumarjiono yang berada di dalam mobil. Di dalam mobil ada 3 orang termasuk Sumarjiono. Total ada 3 buah karung yang diserahkan dan uang dalam karung ini diserahkan kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo untuk suap jual beli jabatan perangkat desa. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan karung berisi uang ini akan diberikan kepada Bupati nonaktif Sudewo sebagai suap jual beli jabatan perangkat desa. Uang dikumpulkan oleh anggota tim sukses Bupati nonaktif Sudewo dari sejumlah kepala desa atau calon kepala desa. Uang yang dikumpulkan dalam karung ini disita oleh penyidik KPK dan dijadikan barang bukti dengan total uang senilai 2,6 miliar rupiah. Saya bawa beras itu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Bawa karung gitu, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu, karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, udah yang pakai karet, ada yang ini gitu. KPK membongkar boroknya praktik korupsi di Pati yang melibatkan Bupati nonaktif Sudewo. KPK menyebut instruksi pemerasan diduga sudah muncul akhir 2025 sejak pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa. Sudewo lantas meminta kepada 8 orang kepercayaannya untuk meminta uang senilai 165 juta hingga 225 juta rupiah untuk setiap calon perangkat desa, di mana Pati memiliki 401 desa. KPK kini menyelidiki tujuan dari uang yang dikumpulkan Bupati nonaktif Pati itu. Dalami untuk keperluan apa uang sebanyak itu, karena dari satu kecamatan saja 2,6, ini ada 21, nah dikalikan saja nih 20 lagi, berarti kan kali 2 aja udah 40 miliar kan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada tahun 2025, Sudewo melaporkan total harta kekayaan mencapai 31,5 miliar rupiah. Harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan mencapai 17 miliar rupiah. Dan harta bergerak 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga tercatat memiliki surat berharga mencapai 5,3 miliar rupiah. Pada 22 Januari 2026, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati Pati Jawa Tengah. Dalam penggeledahan yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu, tim KPK membawa 2 koper serta 1 kardus yang diduga berisi barang bukti. Kini KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Pati Sudewo dan 3 kepala desa sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan perangkat desa. Tim Liputan Kompas TV. Membawa puluhan tumpeng di alun-alun Pati, warga Pati, Jawa Tengah Jumat sore menggelar tasyakuran rakyat di alun-alun Simpang 5 Pati.
Mereka bersyukur atas ditetapkannya Bupati Sudewo sebagai tersangka oleh KPK. Ada pula warga yang melakukan aksi cukur gundul sebagai bentuk sukacita karena akhirnya bupati mereka ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Harapannya ke depan Pati lebih baik dikelola oleh pemerintahan yang benar, yang tidak ngawur, yang peduli terhadap rakyat, dan tidak sombong. Saudara, KPK membenarkan sejumlah uang dalam karung dikumpulkan untuk menyuap Bupati nonaktif Sudewo kasus suap jual beli jabatan perangkat desa. KPK juga membongkar borok kasus korupsi di Pati yang menyeret nama Bupati nonaktif Sudewo sebagai tersangka. Mulai dari pembentukan tim 8 yang diduga ini untuk memeras calon kepala desa hingga metode pengumpulan uangnya. Kita bahas lebih lengkap bersama peneliti Pukat UGM Zainur Roman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey. Kalau kita lihat tadi uang dalam karung ini dihimpun ya dari satu kecamatan untuk pemilihan perangkat desa yang mencapai angkanya 2,6 miliar rupiah. Fantastis ini. Nah, kemudian juga ada pembentukan tim 8. Artinya ini benar-benar pemerasan jual beli jabatan perangkat kepala desa di Pati ini berjamaah. Iya Mbak Audrey, itu hard evidence ya, saya lihat ya. Ada barang buktinya, ada para pelakunya, ada video rekamannya. Biasanya kan transaksi tunai itu digunakan untuk menghindari analisis transaksi keuangan oleh PPATK. Jadi para pelaku tindak pidana korupsi itu sudah jarang yang menggunakan transfer secara tunai. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Audrey, apakah ini artinya berjamaah? Tentu ini sangat berjamaah ya. Dilakukan oleh banyak orang ya. Ada bupati, ada para kepala desa, ada para perantara, di mana di sini kemudian kita bisa lihat sangat rapi gitu ya. Ada peran yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, oleh karena itu ketika kemarin Bupati S ini berkelit bahwa dia dijebak, siapa yang menjebak? Dikorbankan, siapa yang mengorbankan? Justru ya dengan hard evidence seperti ini publik bisa melihat bagaimana jual beli jabatan atau pemerasan ini dilakukan dengan sangat rapi. Kalau rapi seperti ini kan artinya direncanakan, Mbak Audrey. Ada sistem kerja yang rapi, ada pembagian tugas, ada kemudian hasil yang sudah diperoleh 2,6 miliar. Sehingga kalau menurut saya ini sih sangat telak ya dari sisi pembuktian nantinya, Mbak Audrey. Nah, tapi sebenarnya Mas Zainur kalau sudah ada videonya yang kita lihat, ini kan artinya satu bukti juga, bukti kuat ya Mas Zainur ya. Kalau kita menduga-duga sebenarnya apa sih motif dari Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama rekan-rekannya ini melakukan pemerasan? Kalau kita lihat di laporan harta kekayaan, jumlah harta kekayaannya Bupati Pati nonaktif ini juga besar. Apa sebenarnya, hanya memang murni untuk uang atau jangan-jangan ada motif lainnya? Ya tentu itu nanti semua akan terungkap di persidangan ya. Tapi yang jelas dengan kekuasaannya ya, motif untuk memperkaya diri, motif untuk mengembalikan modal politik, motif untuk memupuk modal politik untuk kontestasi ke depan itu tidak bisa dinafikan begitu saja ya. Dan kalau kita lihat ini kan sebenarnya juga sangat jahat Mbak Audrey. Kenapa? Karena ini memeras para calon perangkat desa dengan harga 125 juta sampai 165 juta. Itu pun tarif itu di markup mahal oleh nggak sih? para Maksudnya tim suksesnya gitu. Oke, Mas Zainur, itu kan tarifnya dari 100 lebih ya, 120 sampai 160. Nah, kalau dikalikan ini uangnya jumlahnya besar sekali ini. Betul, dengan jumlah uang yang sangat besar itu untuk apa pertanyaannya gitu kan? Ya tentu yang pertama saya lihat ya motif paling kuat adalah motif ekonomi gitu ya. Memperkaya diri, mengembalikan modal politik, memupuk modal politik ke depan, juga memperkuat kekuasaannya di daerah ya sampai di level desa. Nah kan kemarin kita dengar ya bahwa ada perlawanan rakyat Pati sejak tahun 2025. Tentu dengan perlawanan yang kuat seperti itu, Bupati ingin memperkuat diri juga dengan mengorganisir para pendukungnya, dan dengan mengorganisir para pendukungnya itu juga membutuhkan logistik. Nah, yang paling bahaya Mbak Audrey, kalau perkara ini tidak terungkap oleh KPK, bisa dibayangkan ya, satu calon perangkat desa setor 125 sampai 225 juta. Kemudian pertanyaannya, dengan cara apa para perangkat desa itu nanti akan mengembalikan modal
ketika mereka ikut seleksi ini, Mbak Audrey. Caranya akan dengan melakukan korupsi juga, entah itu sekretaris desa, kepala urusan, atau kepala dukuh, kepala dusun. Mereka akan korupsi berjamaah di desa gitu ya. Sehingga kita sangat bersyukur ketika KPK melakukan tangkap tangan, setidak-tidaknya ini bisa menjadi pencegah terjadinya korupsi berjamaah secara massal di Pati ke depan gitu, Mbak Audrey. Artinya juga yang tadi perangkat-perangkatnya perangkat desanya pun ini juga jangan-jangan sudah terbiasa dengan melakukan pengumpulan uang seperti ini ya untuk upetinya gitu ya, Mas Zainur ya? Iya, jadi memang di desa itu sudah sangat sering ya diperas oleh atas gitu ya. Siapa itu atas? Ya mulai dari para pejabat daerah, mohon maaf juga nih, aparat penegak hukum, kemudian juga auditor, bahkan ada LSM bodrek, wartawan-wartawan bodrek ya, yang kemudian mereka mendekati para perangkat desa, para kepala desa dengan memberikan ancaman-ancaman ya, kalau tidak mengikuti maka akan A, maka akan B gitu ya. Nah, kenapa para perangkat desa, kepala desa ini takut, Mbak Audrey? Yang pertama ya mereka sendiri mungkin juga tidak bersih-bersih amat gitu ya. Yang kedua, ya siapa yang tidak takut kalau kemudian ditakut-takuti gitu ya. Nah, khusus untuk bupati ini agak menarik, Mbak Audrey. Kenapa? Karena sebenarnya bupati itu tidak punya kewenangan langsung untuk memilih dan mengangkat perangkat desa. Itu adalah kewenangan dari kepala desa yang dilakukan melalui satu proses seleksi. Diawasi oleh pengawas pemilihan dan nanti juga ada unsur Forkopimcam. Di sana ada camat dan ramil, kapolsek begitu ya. Nah, tetapi kemudian mengapa itu ini kalau ceritanya ditelusuri berarti artinya bisa panjang tuh ya? Betul. Kenapa ini bisa bupatinya mengumpulkan uang sedemikian banyak, Mbak Audrey? Ada dua menurut saya. Yang pertama, karena bupati punya kewenangan untuk memberikan izin rencana pengisian perangkat desa yang kosong. Jadi kepala desa ketika mau adakan seleksi harus izin bupati dulu. Nah, yang tidak bayar kemungkinan akan dipersulit. Atau yang kedua, Mbak Audrey, memang orang-orangnya bupati ini mencengkeram desa dengan sangat kuat melalui para kepala desanya, melalui tim suksesnya, sehingga nantinya bagi yang tidak setor itu tidak akan diloloskan di dalam seleksi. Maupun meskipun Mbak Audrey, seleksi itu kan harusnya independen gitu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang cuman berhenti kepada bupatinya saja yang meminta upeti untuk kasus pemerasan jual beli perangkat desa ini, atau jangan-jangan justru ada motif lain yang kemudian harus diselidiki lebih dalam oleh KPK? Harus diselidiki, Mbak Audrey. Jadi semua pihak yang terlibat itu harus diungkap ya, mulai dari siapa yang terlibat di dalam upaya untuk mengumpulkan uang, kemudian uangnya sudah mengalir kemana saja, itu kan bisa ditelisik, Mbak Audrey ya, dengan membongkar transaksi keuangan mereka, membongkar komunikasi digital mereka, memeriksa mereka para tersangka, memeriksa para saksi. Saya pikir semuanya bisa dipetakan dengan lengkap oleh KPK. Tujuannya apa? Agar rakyat Pati bisa mengetahui dengan utuh bagaimana korupsi ini dilangsungkan di Pati dan agar ada perbaikan ke depan. Ini jangan-jangan juga selain Kecamatan Jaken juga ada kecamatan-kecamatan lain, Mbak Audrey. Oke, tapi tadi muaranya yang salah satu bisa dilakukan adalah dengan menelisik dari aliran dananya untuk mengetahui ke siapa-siapa saja. Terima kasih Mas Zainur Rohman sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Tetap bersama kami, saudara, kami kembali dengan informasi dari banjir merendam sejumlah ruas jalan hingga pemukiman di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Saudara, banjir merendam ruas jalan di Ciledug, Tangerang, Banten dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Dari visual pantauan udara ini, saudara, banjir merendam Jalan Kiai Haji Hashim Asyari Ciledug, Tangerang, Banten, saudara. Akibat banjir, kemacetan panjang pun mengular dari arah Ciledug menuju Cipondoh maupun arah sebaliknya. Ketinggian banjir bervariasi dari 30 cm hingga 70 cm. Sejumlah kendaraan di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari Ciledug, Tangerang, Banten pun mogok akibat banjir. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka yang mogok di tengah banjir.
Banjir setinggi 50 cm juga menggenangi Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat, Saudara. Banjir menyebabkan kemacetan di sekitar halte Transjakarta Taman Kota imbas kendaraan yang mengantre. Bus Transjakarta juga tidak beroperasi sejak Kamis kemarin imbas banjir. Kita pantau situasi paling baru banjir di Jakarta dan Tangerang. Bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Ariel Wiranata dan juru kamera Bimo Wicaksana di Tangerang, Banten. Dan ada Jihan Jufri serta juru kamera Ganiar Febrian di Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita ke Ariel dulu. Ariel, pantauan terbaru dari kondisi banjir di Ciledug seperti apa sore ini? Ya, Audrey dan saudara, bahwa memang untuk banjir yang berada di daerah Ciledug, tepatnya di Jalan Raya Hasyim Asyari, mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Bimo Wicaksana bagaimana saat ini situasinya, yang dimana untuk depan jalur dari daerah perumahan, yaitu adalah Cipondok yang Duren Village, yang dimana memang untuk kendaraan roda 2 hingga roda 4 ini masih banyak yang memaksa untuk menerobos banjir, walaupun memang ketinggian ini diperkirakan lebih dari 30 cm. Bahkan Audrey, terlihat juga banyak motor yang melintas dari jalur Jalan Raya Hasyim Asyari ini harus terpaksa mogok hingga mereka mendorong. Yang dimana memang jika saya memantau sebelumnya, sesampainya di titik lokasi ini, kemacetan ini terjadi hingga menuju ke arah underpass yang berada di Jalan Hasyim Asyari, yang selain itu memang ini akan mengarah ke arah Cipondo, Audrey. Dan selain itu juga jika memang melihat dari kondisi bahwa sebelumnya ini sempat terjadi hujan yang cukup deras, yang dimana ini menyebabkan air yang berada di Kali Angke ini meluap sehingga air merendam banjir yang berada di Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asyari ini. Selain itu juga bahwa memang tidak hanya pada jalan saja, melainkan juga terendam pula beberapa rumah seperti mulai dari Duren Village, kemudian juga dari daerah Ciledug Indah, yang dimana memang informasi yang kami terima sementara ini terdampak lebih dari 300 kakak, Audrey, yang terdampak sementara. Selain itu juga informasi yang kami terima bahwa dari evakuasi yang dilakukan dari mulai pemadam kebakaran, kemudian juga polisi dan dinas setempat ini sudah dilakukan, yang dimana memang beberapa warga banyak yang sudah dievakuasi karena rumahnya terendam, namun beberapa warga juga masih ada yang bertahan karena memang mereka memiliki 2 tingkat rumah. Kemudian juga akses ini sehingga mengganggu dari jalur yang ada, yang dimana memang mengganggu dari aktivitas masyarakat yang akan melintas. Yang dimana memang informasi yang kami terima bahwa mereka ini terkena macet lebih dari 1 jam hingga 2 jam. Audrey. Ariel, kalau dikatakan bahwa di banjir Ciledug Tangerang itu karena luapan Kali Angke, apakah sudah ada untuk perbaikan di Kali Angke yang jebol supaya tidak terjadi lagi banjir, Ariel? Ya, Audrey, memang informasi yang kami terima bahwa di Kali Angke ini meluap. Selain itu juga bahwa dari penyedotan air ini sudah disiapkan di beberapa titik, tentu saja untuk mengurangi dari adanya debit air, karena memang beberapa warga ini sudah dievakuasi akibat dari banjir yang ada, dan mereka mengatakan bahwa akibat hujan yang cukup tinggi, yang dimana ini Kali Angke seringkali terjadi peluapan tersebut. Mereka merasa resah karena ketika hujan terjadi lebih dari 1 hari, maka tempat ini menjadi banjir kembali, Audrey, yang dimana tentu saja ini mengganggu dari aktivitas masyarakat. Oke, dari baik. perumahan-perumahan tersebut, mulai dari Duren Village, kemudian juga dari Audrey. Oke, baik. Terima kasih pantauannya dari jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata. Selanjutnya kita juga akan pantau kondisi banjir di Daan Mogot, Jakarta Barat. Pantauan Anda sore hari ini, Jihan, apakah sudah mulai surut di Daan Mogot yang sejak tadi pagi ini banjir masih menerjang Daan Mogot, Jakarta Barat? Ya, Audrey dan juga saudara, saat ini memang kondisinya masih tergenang begitu ya di Jalan Daan Mogot, dan ketinggiannya ini memang sudah berangsur surut. Bila tadi pagi ketinggian ini di angka 60 cm, saat ini memang informasinya ketinggian air sudah di angka 40 cm. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Ganiar Febrian situasi terkini, yakni di lajur yang dari arah Grogol menuju ke Cengkareng. Ini memang masih terlihat tergenang begitu ya, tepatnya ini di pukul 5 lewat 15 sore waktu Indonesia Barat.
ini sudah memasuki jam-jam padat pulang kerja begitu ya. Saat ini kondisi terlihat adanya sedikit penumpukan kendaraan, yakni baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan dapat dilihat bahwa kendaraan roda 2 ini dialihkan untuk menuju ke lajur sebaliknya, yakni lajur dari Cengkareng menuju ke arah Grogol untuk dipergunakan di satu lajurnya, yakni lajur busway ataupun Transjakarta, dikarenakan memang di sini lajur Transjakarta ataupun Transjakarta ini belum dioperasikan atau diberhentikan sementara begitu ya, di mana memang di sini terlihat adanya penumpukan kendaraan, lalu juga kalau sesuai dengan pantauan kami di sini tadi ada sejumlah kendaraan roda 2 yang memilih untuk menepi dikarenakan untuk menghindari mati mesin. Nah, selain itu tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari petugas Transjakarta bahwa memang dari Transjakarta ini diberhentikan hingga di halte Damai begitu ya, dan arah sebaliknya pun dari halte Damai menuju ke halte Monas. Sampai saat ini kondisinya berangsur surut dan kami pantau di sini belum ada pompa portable yang dioperasikan dikarenakan memang kali di sekitar yakni Kali Mukerford ini kondisinya ataupun debit air masih tinggi ataupun di siaga 1, dan bila mana nantinya air di lajur baik lajur yang menuju ke Grogol ataupun lajur yang menuju ke Cengkareng ini berangsur surut, akan kembali dioperasikan pompa portable untuk membuang air ke kali setempat yakni Kali Mukerford. Audrey. Meski banjir, tapi kemudian saat ini kondisinya sudah berangsur surut. Terima kasih laporannya dari kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat, Jihan Jufri, dan sebelumnya ada Eril Wiranata dari Ciledug, Tangerang. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan pemulihan lokasi terdampak bencana yang terus dilakukan oleh personil TNI Angkatan Darat di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, pemulihan lokasi terdampak bencana Sumatera terus dilakukan. Pemulihan terhadap fasilitas pendidikan salah satunya dilakukan personil TNI Angkatan Darat di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kondisi sekolah dasar di Desa Huta Godang, Tapanuli Selatan berangsur membaik pasca bencana. Perbaikan sarana pendidikan dilakukan personil TNI Angkatan Darat yang berupaya membersihkan sekolah dari sisa lumpur banjir. Pembersihan sekolah menjadi salah satu prioritas dalam pemulihan usai bencana agar anak-anak bisa kembali belajar. SMP Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang masih terdampak banjir bandang. Lumpur mengering menutup halaman sekolah meski beberapa kelas sudah kembali digunakan. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, alat-alat berat dan personel jadi prioritas pemerintah serta upaya percepatan akan terus dilakukan. Bagi saya, yang pertama memang harus dikerahkan alat-alat berat, kemudian juga personil untuk bisa membersihkan, sekaligus juga tentu melibatkan masyarakat ya Pak Bupati ya, agar mempercepat. Setelah itu pengadaan kembali fasilitas yang rusak. Contoh. Kepala SMPN Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang berharap adanya tambahan sukarelawan dan alat berat untuk mempercepat pemulihan lingkungan sekolah. Kami memohonkan bantuan kepada pemerintah berkaitan dengan mobiler sekolah yang hampir semuanya itu bisa kita katakan tidak dapat digunakan lagi karena dampak banjir. Aktivitas sekolah mulai berjalan kembali dengan fokus penyembuhan trauma siswa-siswi akibat banjir bandang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah gitaris tanah air akan menggalang donasi untuk pemulihan bencana Sumatera melalui konser amal gitaris untuk negeri. Pameran dan lelang lukisan pun akan digelar untuk membantu pemulihan bencana Sumatera. Pemulihan Sumatera. Konser amal tersebut, Saudara, akan digelar pada Senin malam 26
proses pemulihan pasca bencana 26 Januari 2026 di Studio 1 Kompas TV, Saudara. Sejumlah gitaris tanah air akan berpartisipasi, diantaranya Dewa Bucana, ada Eros Chandra, Tohpati, ada Baim, Gugun Blast Shelter, dan juga musisi lainnya, Saudara. Sementara itu, sejumlah seniman lain juga akan menggelar pameran dan juga lelang 15 lukisan. Aksi penggalangan dana ini bekerja sama dengan Dana Kemanusiaan Kompas. Nanti yang akan diperformkan nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Mungkin pengen bencana di sana mungkin masih sangat membutuhkan ya, dan kebetulan ya Gitaris untuk Negeri masih terus bisa bekerja sama dengan DKK dan juga Bentara Budaya Kompas ya, dari Merapi, Palu, terus Cianjur, itu selalu kami berkumpul gitu loh. Ini memperlihatkan niat baik, kebersamaan dan solidaritas dari para seniman yang berkarya dan melalui karyanya kemudian dihibahkan, yang sepenuhnya kemudian didonasikan untuk membantu pemulihan Sumatera. Informasi lainnya akan kami hadirkan di Kompas Petang, jadi tetaplah bersama kami. Diduga lapuk termakan usia, sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Selain merobohkan kanopi SPBU, sejumlah pengendara roda 2 yang tengah mengantre bahan bakar juga ikut tertimpa hingga mengalami luka. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik tumbangnya pohon yang menimpa atap SPBU di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Besarnya batang pohon membuat kanopi SPBU seketika ambruk menimpa sejumlah pengendara roda 2. 3 dari 4 pengendara roda 2 yang tertimpa mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Nenek Ama. Saya Audrey Chandra pamit, selamat sore dan saksikan Sapa Indonesia Malam Santai.